Kauli saja, hukum kauli ucapan kita lain ya, hukum fi'li secara badan kita lain, tapi secara batin kita lain lagi. Begitu, jangan sampai seperti itu ya. Begitu, tetap tunggal segalanya. Allah serta ya. Allah merta sebenarnya ya. Sifat badan yang mati ini disebut Muhammad. Badan yang tiada berdaya ini atau alam ini ya disebut Muhammad. Begitu. Tajalinya Allah, tajalinya sifat, kenyataan ya. Nyata dan kenyataannya Allah yang hidup, berwujud seru sekalian alam. Allah dengan sendirinya hidup pada alam semesta gitu, sendiri ya. Allah berasa sendiri pada alam ini ya, seisinya ya. Allah berhak dengan sendirinya, maka disebut Allah Maha Kaya. Kaya dengan kalam banyak suara ya. Kaya dengan wujud banyak rupa ya. Kaya dengan segala-galanya Allah itu ya. Begitu. Beritakan pada seisi alam, hanya Allah saja yang hidup dengan sendirinya. Katakan pada semua orang, qul huwallahu ahad. Begitu. Tidak ada hidup yang berwujud lain ya, illallah. Keseluruhannya Allah. Begitu. Allah saja ya, begitu. Allah yang satu, tunggal esa, kuasa dengan sendirinya, yang hidup berwujud berkuasa pada alam. Allahu Akbar. Allah dialah yang besar. Yang besar itu Allah, bukan alam ya. Jangan diduakan ya. Iman yang hak, jangan ada lain selain Allah. Itu iman yang hak ya, tauhid yang benar ya. Wujud nyawa, udara atau napas hidupmu disebut hawa, yang dinyatakan pada ibumu ya, yang dinyatakan pada ibumu, yang diratukan ya. Kedepankanlah dia dengan kalimah hu ya. Kedepankan dia dengan kalimah hu. Tauhidkan menjadi hu Allah. Begitu saja. Yang artinya dialah Allah, batin yang dimaksud gitu. Di tengah-tengahnya itu alif yang artinya Allah. Allah juga di tengah-tengahnya ya. Alif Allah, tunggal dengan sendirinya. Aku ilahi Robbi yang wujud pada alam seisinya, uang awung pada johar awal. Itu tidak jelas sebenarnya ya, pada tengah-tengahnya ya, kosong maksudnya ya. Maka kosongkan segala sesuatunya kecuali illallah saja, kecuali Allah saja. Begitu. Yang di belakang ya sifat ya. Tajali terlihat badan disebut Muhammad, nyata ya. Kenyataan Adam ya. Adam alif, dal dan mim ya. Allah diri manusia sebenarnya. Allah diri Muhammad sama ya. Allah diri Muhammad ya. Kalau dinyatakan lagi aku diri manusia, tuh sebenarnya a i u itu ya. Itu Adam itu ya. Adam itu alif, dal, mim. Allah diri Muhammad. Alif itu Allah, dal itu diri, mim itu Muhammad. Kalau lebih dinyatakan lagi, dizahirkan lagi ya, aku diri manusia. Sebenarnya begitu Adam itu ya. Nyata ada ya yang yang mengadakan titik manik hidup. Titik ba tadi ya, biasa disebut titik yang satu, titik tunggal. Yang titik tunggalnya hidup, tikullah biasanya ya. Titisnya Allah, bagian daripada Allah maksudnya ya. Hidup itu cuma satu, tauhidkan Allah namanya. Begitu. Tikullah, titisnya Allah,
titis menitis jadi menjadi, maka lahirlah si balaksa malakata malakati, ya, berwujud laki dan perempuan, ya. Yang laki-laki disebut Adam, ya. Adam. Alif itu Allah, dal itu diri, mim itu manusia. Allah diri manusia, ya. Tajali jadinya, terlihat jadinya, ya. Begitu. Dinyatakan lagi, ya. Alif itu aku, dal itu diri, mim itu manusia. Lebih dinyatakan, maksudnya diisbatkan, ya. Aku diri manusia, maka berjumpalah dengan manusia, baru bisa ketemu dengan manusia. Begitu. Yang sempurna, mengenal dirinya, yang paham dirinya, ya, jati dirinya, yang tahu jati dirinya, yang hidup dan berwujud. Tuh, ternyata aku yang wujud. Begitu, aku wujud, ya, begitu. Wujud diriku yang satu, Allah maksudnya, begitu, ya. Insan kamil mukammal, manusia yang sempurna, ya. Yang batin itu Allah, yang hidup, ya, dari roh, nyawa, hati dan jasad. Jadi satu maksudnya, Allah lapasnya, ya. Sifat dihidupkan, yang menerima pancaran cahaya hidup, diatur oleh cahaya malaikat. Sebenarnya malaikat yang mengatur, 10 malaikat itu. Paling utama itu Jibril yang mengatur cahaya kalam, sampai sehingga saya ini bisa mengungkapkan kalam ilahi, ya. Itu seperti ini, ya. Jangan kita baca Al-Quran saja baru kalam ilahi. Kalau tidak dibaca Al-Quran itu bisakah mengeluarkan kalam? Coba pikirkan baik-baik, ya. Nah itu, yang sejatinya kalam ilahi itu yang mana sebenarnya, ya? Karena kalam ini yang mengatur, yang menyampaikan wahyu kalam itu adalah Jibril. Cahayanya Jibril yang mengatur bahasa ini, bahasa kalam, suara yang keluar dari saya, dari kita semua ini, ya. Kalam Allah, kalamnya Allah, ya. Ada berapa Al-Quran di rumah itu kok tidak pernah saya dengar berkalam-kalam kalau saya tidak baca. Nah seperti itulah nyatanya, ya. Kalau ditulis aksara namanya, ya. Kalau dibaca bacaan namanya. Kalau dikerjakan pekerjaan namanya. Begitu, ya. Kalau saya tidak kalamkan, tidak pernah berkalam Alkitab itu. Begitu, itu namanya aksara, tulisan namanya, ya. Harus mampu kita bedakan. Makanya sejatinya kalam Allah, suara kita ini apabila kita selalu ingat, kembalikan semua itu hanya Allah lah yang berkalam, mengeluarkan suara dari batin hingga di zahir. Sebenarnya begitu, ya. Dari alam malakut, ya, alam cahaya sampai di alam jabarut, ya. Satu ikatan, ya, yang kuat, tali ahad, kumpulkan menjadi satu. Ahadkan dia. Begitu. Jangan disebut satu persatu, ya. Nah, maka kalau kita pisah satu persatu bercerai dia. Begitu. Kumpulkan semua. Itulah tauhid, ya. Nah itu. Jangan dibuka tali ikatan itu, ya. Jangan dibukakan tali ahad itu, ya. Bercerai, ya. Tali ikatan itu bercerai berai dia, ya. Bercerai berai dia. Jangan disebut satu persatu, ya. Bersatu kita teguh, bercerai jadi runtuh, kocar kacir jadinya, ya. Kalau dipisahkan, kalau disebut satu persatu. Apabila disebut Allah, ingat himpunannya, ya. Tauhidnya, ya, tunggalnya, ahadnya, ya. Begitu. Apabila disebut ilahi robbi wujud, ya, pandanglah pada keseluruhan roh yang wujud. Maksudnya, ya, begitu. Apabila disebut A-I-U, aku ilahi robbi wujud, ya, pandanglah pada roh dan jasad. Begitu, ya, pandang pada diri maksudnya. Apabila ingat Adam, ya, pada kesempurnaan laki-laki, ya. Ingat titik manik hidup, alif yang hidup sebenarnya. Alif itu yang hidup, huruf-huruf itu yang hidup pada diri. Karena manusia ini penuh dengan huruf-huruf, ya.
Dari alif sampai ya penuh pada diri kita. Maksudnya dialah yang hidup sebenarnya. Tapi sebagiannya ada huruf yang menghidupkan, ada huruf yang menerima hidup, ada huruf yang tidak menerima hidup dan tidak menghidupkan. Mana huruf yang tidak menghidupkan, mana huruf yang tidak menerima hidup. Sa, jim, ho, ze, swin, zo, dan fa. Itu tidak memancarkan hidup dan tidak menerima hidup. Nah itu huruf yang 7 itu ya. Itulah huruf yang tidak ada di Al-Fatihah yang disebut dengan nama syab'atuh ahrufih minal mahjubah. Nama huruf itu ya. Huruf yang menerima yang menerima ya itulah asma rasul ya. Asma rasul yang berakhir dengan huruf mim ya pada Yasin dan Al-Fatihah. Itu asma rasul, huruf yang menerima pancaran hidup, cahaya hidup ya. Nah, huruf yang memancarkan hidup asma Allah pada Al-Fatihah dan pada Yasin itu. Nah, itu ya. Aslinya asma Allah, asma Rasul itu ya. Asma Rasul itu huruf mim sebenarnya. Asma Allah itu huruf nun. Nun itu adalah titik nun itu pada utek kecilnya manusia. Disitulah tempat alam malakut, alamnya malaikat ya, yang mengatur cahayanya pada utek kecilnya manusia. Di situ sebenarnya alam cahaya itu ya disebut arsy, aras, kepala, utek kecilnya manusia. Sebenarnya di situ, bukan aras itu di langit sana kejauhan hayalan kita ya. Apabila ingat Hawa ya, udara atau wanita ya, atau gua mibang ya, tempatnya dititiskan titik manik hidup yang berwujud tajali nyata jika digerak ya. Perjumpaan Adam dan Hawa atau badan dengan nyawa, Rahman dan Rahim ya, laki dan perempuan, luar dan dalam, zahir dan batin, dicampuri manikam zuk namanya. Itu zuk namanya, kenikmatan yang sungguh luar biasa perjumpaan Allah dan Muhammad, Rahmaniyah Allah dan Rahimiyah Allah. Rahman Rahim itu ya, tiada lain, bersatu pun tidak, bercerai pun tiada. Nah itu, zat sifat asma af'al, roh nyawa hati dan jasad, 4 saudara, kelima pancer ya, tunggal ahad kan, ikat satu kali menjadi kuat Allah namanya. Begitu. Bismillah dengan nama Allah. Allah saja yang bernama-nama ya. Banyak nama, jadikan satu nama, mahabbah cinta. Allah cinta diri. Itu. Cinta saja Allah cinta diri kembali. Jadinya hak ya, kembali kepada haknya yang berhak, yang memiliki. Allah sayang diri, Allah rindu diri, Allah lah yang berkasih sayang pada diri, berarti bukan kita yang bercinta. Begitu maksudnya, bukan zahir maksudnya. Yang bercinta kasih, yang pacaran itu bukan kita. Hidup dengan hidup sebenarnya, roh dengan roh maksudnya, dalam dan dalam maksudnya ya. Nah itu. Karena diri zahir badan ini disebut Muhammad ya, disebut Muhammad. Diri batin disebut Allah ya. Diri zahir dan batin nyata terlihat kenyataannya ya. Jadi satu pada diriku. Nah, berarti aku tempatnya, kita semua tempatnya. Karena manusia itu rahasia. Akulah sifat nyata dan kenyataannya Allah. Manusia itu kenyataannya disebut maksar, tempat perkumpulan segala jisim yang ada. Kumpul semua pada manusia. Itulah kelebihannya manusia, sehingga manusia dikatakan mulia. Di manusia dikatakan sempurna. Yang mulia telah datang. Yang manusia yang kenal dirinya, yang sempurna, paham dirinya, yang marifat kepada Allah, marifatul haq, yang mengenal hakikatnya itu adalah Allah. Begitu. Karena huruf H itu ya ada pada dada manusia. H, huruf H itu ada pada dadanya manusia, yang artinya alam. Sebenarnya alam dalam diri ya. Dalam diri biasa disebut alam sagir, yang lebih luas daripada alam nyata. Nah itu sering kita dengar ya dengan sebutan H dada. Maka kalau kita sebut H, harus bergetar di dada.
ha, ha, begitu ya, harus getar di dada begitu, karena itu getaran alam pada diri kita begitu. Maka setiap kita membaca ha ini harus bergetar di dada begitu. Jika membaca ho, bergetar di tenggorokan, ho begitu ya, ho begitu, bergetar di tenggorokan, harus bergetar di tenggorokan karena getaran pintu masuk ke alam di dalam diri. Coba pintu bagaimana? Kalau kita buka bunyi pintu nuet katanya. Gitu. Sekarang kita buka pintu alam yang masuk di dalam dada kita, di alam sagir itu, ya getarkan pintu itu. Ho, begitu. Ha. Bergetar di dada ini, begitu caranya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jangan salah paham maksudnya ya. Maka bunyikanlah napasmu ya dengan suara napas hu Allah. Nah, kan ada getaran dia, terasa getaran di dada ya, di jantung hati ya. Hu Allah. Yang artinya dialah alam yang luas, yang besar itu Allah sebenarnya. Begitu ya. Bukan alam yang besar dan luas. Allah lah. Allah lah alam yang besar dan luas itu. Allah yang besar sebenarnya. Allah yang luas itu sebenarnya ya. Alam yang gaib, alam yang nyata itu Allah. Nah itu. Yang terlihat itu sifat nyatanya Allah. Huruf H ya. Pada kalimah Allah itu alam dunia, langit seisinya Allah juga sebenarnya ya. Huruf lam kedua yang bernama-nama itu Allah juga yang satu sebenarnya begitu. Jangan disebut satu persatu, tetap jadikan satu nama ya, Allah namanya begitu. Lam pertama mentiadakan segala sesuatu pada alam, pada diri selain Allah ya, yang ada ya, selain Allah yang ada maksudnya, menolak segalanya ya. Jangan adakan yang lain ya. Karena semua itu sifat kenyataan Allah, maka ditajalikan pada diri pada dunia langit. Dinyatakan maksudnya, tempatnya dinyatakan, diisbatkan. Jangan mencari Allah ya pada langit yang kejauhan itu atau di Ka'bah ya. Itu semua adalah sindiran, kinayah ya, perumpamaan, bayangan ya, pada diri, bayangan diri sebenarnya. Kinayah hidup sebenarnya pada alam, pada kitab, dalil hadis itu cuma membayang-bayangi kita sebenarnya begitu ya. Kitab, dalil, hadis nyata itu pada diri, maka bacalah kitab yang ada pada diri. Aku jadinya kitab yang berkalam karena ini nyatanya saya mengeluarkan kalam. Ya, begitu ya. Aku jadinya kitab yang berjalan, begitu. Aku jadinya alam yang luas itu, begitu. Aku berarti Allah yang nyata, yang tajali terlihat pada badan, kelihatan badan nyata sifat kenyataan Muhammad itu. Begitu. Ini yang susah kita pahami ya. Karena kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin. Mana perkataan batin, mana perkataan zahir. Nah itu hukum fi'li, kauli dan kalbu. Nah kalbu ini yang tidak pernah kita pahami. Hukum batin ini yang tidak pernah kita gunakan ya. Hukum batin ini yang tidak pernah kita hiraukan sebenarnya ya. Wajib hukumnya kita taat pada hukum batin. Nah itu. Jangan hukum kauli saja, hukum ucapan saja, baca, nggak tahu maksud dan tujuannya, begitu maksudnya ya. Kita kerjakan, asal kerjakan saja, tapi tidak tahu maksud tujuan dari pekerjaan, begitu maksudnya. Batin ya, yang paling utama ya. Nah itu, maka luruskan batinmu. Jalan yang lurus itu adalah kalbu mukminin baitur rahim ya. Kalbu mu'minin baitullah ya. Hati orang yang bersih, yang suci, yang mulus, yang tulus, ikhlas ya. Yang sudah suci bersih itu tiadakan yang lain selain Allah saja yang ada. Tauhidkan segalanya, satukan semuanya yang bersap-sap menjadi satu ya.
bukan hari Sabtu. Ahad kan, hari Minggu bukan ya. Nah itu Jumat jam'ah ya. Jam'ah ya. Ingat Jumat itu jam'ah. Sabtu itu bersab-sab ya. Jadikan satu, Ahad dia, begitu. Bukan hari Minggu ya. Begitu. Manusia yang sempurna mengenal diri itu kita sebenarnya ya. Kita sebenarnya. Kita baca kitab yang berkalam dan berjalan. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Manusia itu disuruh menilik pada diri, bukan pada alam yang luas, bukan pada langit sana, bukan pada Ka'bah sana tempat kita memandang. Begitu maksudnya ya. Bukan pada Mekah, bukan pada Ka'bah ya, bukan pada langit yang kejauhan itu, pada diri sebenarnya ya. Terlalu jauh kayaknya hayalan kita ya, begitu. Alif itu Allah, alif itu aku, alif itu zat, roh hidup jadinya ya. Sifat nyawa hidup, asma hati hidup, af'al badan hidup. Sempurnanya Allah pada insan, Allah beserta Muhammad. Allah dan Muhammad tidak akan pernah bisa dipisah-pisahkan, begitu. Zahir dan batin, Rahman dan Rahim, roh, nyawa, hati dan jasad tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada roh bagaimana? Tidak ada nyawa bagaimana? Tidak ada hati bagaimana? Tidak ada jasad bagaimana? Modar, paeh, bongko, sedoyo ya. Paeh kabeh sadayana, begitu. Ulah dipisahkan hiji-hiji, kumpulkan jadi hiji, begitu. Saya ingat Bang Rajun jadinya kalau saya bahasa Sunda ya, kumpulkan jadi hiji ya, ulah pisahkan hiji-hiji ya, tunggalkan jadi hiji, Bang Rajun, begitu. Wujud batin, wujud roh ya, wujud zahir, wujud badan, sifat segalanya ya, sifat semua maksudnya ya, sifat semua. Mana dia? Wujud batin, wujud roh, wujud zahir, wujud badan, sifat segalanya, sifat yang dihidupkan. Itu sifat dihidupkan, dipancarkan cahaya wujud ya. Diberikan wujud, maksudnya hidup itu ada rupa, maka perhatikan rupa wujud diri. Perhatikan, yang perlu pertama kali kita perhatikan rupa diri kita, sama rupa dengan dalam ya. Diri zahir dan batin tiada lain, Allah segalanya, begitu ya. La ilaha illallah, batin hidup. Muhammad Rasulullah, zahir hidup. Zahir dan batin, sifat nyata dan kenyataannya Allah lah yang hidup ya. Allah yang hidup ya. Laisa, la mentiadakan ya. La itu mentiadakan, lam itu ya. Esa kuasa menguasai hidup dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya ya. Rasa merasakan dengan sendirinya, berzat bersifat berasma, bernama-nama, beraf'al dengan sendirinya, menguasai alam dengan sendirinya, berhak dengan sendirinya, kamislihi syai'un. Tunggal sudah dia, begitu. Berdiri dengan sendirinya, alif itu Allah maksudnya, ahad dia ya, wahid dia ya, tunggallah dia dengan sendirinya. Itu jadi satu sudah, begitu. Jangan diduakan, syirik hukumnya ya. Yang berkuasa berkehendak mengetahui yang hidup, mendengar, melihat dan berkalam itu Allah segalanya. Kembali sudah hak itu, begitu maksudnya. Mari kita kembali pulang.